Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, siapa yang hari ini mau dengerin ceritanya Ibu? Baik, Ibu di sini akan sedikit menceritakan kisah tentang khusyuknya sholat seseorang. Ada beberapa orang yang sedang melakukan perjalanan dan tibalah mereka dalam sebuah hutan belantara. Kala itu sudah gelap dan cahaya hanya diberikan oleh sinar rembulan saja. Mereka terlalu lelah untuk meneruskan perjalanan tersebut, sehingga orang-orang itu pun tertidur di tengah hutan belantara. Namun tidak dengan satu orang ini. Satu orang ini di sepertiga malamnya ia mencoba untuk bangun dan melakukan sholat yang sangat khusyuk. Dalam setiap perkataan di dalam sholatnya, ia mengucapkannya dengan perlahan dan ia hayati betul. Ia paham bahwa dalam setiap perkataan tersebut adalah doa dan pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah orang-orang yang tertidur dan satu orang yang sedang sholat khusyuk ini, tiba-tiba dari kejauhan terdengar sebuah suara dan derap langkah. Maka seseorang pun bangun dan kemudian melihat apa yang ada di balik belantara tersebut. Dan alangkah kagetnya orang-orang ini ketika mengetahui ada singa yang buas yang sebenarnya hendak menerkam mereka. Maka mereka pun saling membangunkan satu sama lain. Dan dengan penuh ketakutan mereka lari tunggang-langgang sampai kemudian ada beberapa di antara mereka yang naik ke atas pohon dan takut diterkam oleh singa tersebut. Lalu bagaimana dengan orang yang sedang sholat ini? Dalam sholatnya ternyata ia tidak terpengaruh dengan keadaan singa tersebut. Teman-temannya yang berada di atas pohon dan berada dalam kejauhan menyaksikan dengan hati yang berdebar. Kira-kira pemandangan apa yang akan mereka lihat di hadapan mereka? Seorang pemuda sholat dengan begitu tegak, dengan begitu khusyuknya dikelilingi oleh sang singa yang siap menerkamnya kapan saja. Dan singa itu pun berkeliling berjalan mengelilingi orang yang sedang sholat itu. Dan orang sholat itu pun tetap tidak terpengaruh dengan keadaan sang singa. Ia tetap berdiri, tetap ruku, tetap sujud, terus melakukan sholatnya. Teman-temannya mengatakan, "Lihat, sebentar lagi singa itu akan menerkanya. Sebentar lagi ia akan mati dalam keadaan sia-sia. Lihat, kasihan sekali teman kita ini," kata teman-temannya tersebut. Lalu apa yang terjadi? Ternyata dugaan mereka salah. Singa tersebut hanya berputar-putar saja dan kemudian pergi meninggalkan orang yang sedang sholat ini. Orang sholat ini pun bisa menyelesaikan sholatnya, memberikan salam dengan begitu tenang. Ia menggadakkan tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusyuk persis sama ketika sholat. Maka ketika teman-temannya melihat keadaan bahwa singa itu ternyata sudah pergi, mereka pun datang dan menghampiri teman tersebut dan mengatakan, "Apa yang kau lakukan? Tadi ada singa di dekatmu dan engkau berdiri saja, sholat tanpa terpengaruh dengan apapun. Bagaimana kalau engkau mati sia-sia ketika singa itu menerkammu? Kenapa engkau tidak lari begitu saja?" kata temannya tersebut. Dan orang ini mengatakan, "Engkau tahu, aku ini malu kalau aku takut kepada makhluknya Allah, sedangkan aku tidak takut kepada Allah. Aku sedang menikmati percakapanku dengan Allah. Aku sedang meresapi, aku sedang menghayati semua kalimat-kalimat yang kuucapkan. Karena inilah satu-satunya waktu aku berkomunikasi dan dekat kepada Allah. Aku sedang menikmati sujudku. Aku sedang menikmati rukuku. Ketika aku rendahkan kepalaku, aku taruh di tanah, itulah tempat di mana aku sangat dekat kepada Sang Robku. Maka seakan-akan aku tidak pernah takut dengan apapun. Aku merasa Allah sedang memandangku. Aku merasa aku tengah berbicara kepada Allah. Dan aku merasa ketenangan yang luar biasa.
dan Allah menyelamatkanku dari sholat khusyukku ini. Masya Allah, subhanallah. Kisah ini membawa pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Sholat khusyuk adalah sholat yang sangat sulit kita lakukan. Kenapa? Karena kita tidak pernah paham akan maknanya. Kita tidak pernah paham betapa dalam setiap kalimat-kalimat kita, bahkan setiap Al-Fatihah yang kita ucapkan, Allah balas dalam setiap ayat tersebut. Kita tak pernah paham bagaimana Allah memandang kita dengan penuh kasih sayang. Dalam setiap ruku kita, dalam setiap sujud kita, maka kita lakukan sholat itu dengan tergesa-gesa. Maka betullah, fawailul lil musholin, banyak sekali orang-orang yang celaka dalam sholatnya. Celaka kenapa? Karena lalai dalam sholatnya. Badannya niat sholat, tapi hati tak merasakan bahwa sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat dengan khusyuk, kita melatih diri kita, hati kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan merasakan manfaatnya, bahwa dalam sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, akan senantiasa menjagamu dari keji dan munkar, dan kau tidak akan pernah takut dengan apapun. Baik, mungkin cukup ini yang bisa ibu sampaikan. Semoga cerita ibu bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.